Tadi belum dan banyak orang makan gitu ya. Kos-kosan nggak? Bobol toko juga. Bobol toko juga. Hotski yang di sini. Oke ya. Ibu dan anak ditangkap karena jadi bandar sabu. Sekolah akan ditutup, siswa dan orang tua adakan unjuk rasa. Tersangka perampok jurnalis ditangkap. Tabik pun. Selamat pagi saudara, selain 3 informasi pilihan tadi, Kompas Lampung kali ini juga akan menghadirkan bincang inspiratif bersama komunitas rumah rehabilitasi atau House of Serenity. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas Lampung selama 30 menit ke depan. Bersama saya Cindy Tania, inilah Kompas Lampung selengkapnya. Kita ke informasi pertama saudara. Seorang ibu dan anak gadisnya di Kecamatan Natar, Lampung Selatan nekat menjadi bandar sabu. Mereka berdalih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka ditangkap anggota kepolisian sektor Natar saat berada di rumah. Sutini dan anaknya Sally ditangkap anggota Polsek Natar, Lampung Selatan lantaran berjualan narkotika jenis sabu. Mereka ditangkap di rumahnya di Desa Bumisari, Natar, Lampung Selatan. Para tersangka pun langsung dibawa ke kantor polisi. Kepada penyidik, para tersangka ini mengaku terpaksa berjualan barang haram tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sutini sudah bercerai dengan suaminya sejak 3 tahun lalu. Para pelaku mendapatkan sabu tersebut dari rekannya yang bernama Arka yang masih dalam pengejaran polisi. Mereka mengaku mendapatkan keuntungan sebesar 300 hingga 500 ribu rupiah dari hasil berjualan sabu per gramnya. Nggak Sally jualin sabu itu kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya? Ya biar dapat duit. Biar dapat duit. Duitnya untuk apa? Ya disimpan. Disimpan. Untuk apa? Hah? Untuk apa duitnya disimpan? Ya buat beli keperluan, buat makan. Makan. Buat Sudah Pak, awalnya juga ya sudah, cuma dia dalam mau nyoba. Karena untuk apa, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, Mbak ya. Nah, Ibu gimana kalau perasaannya sekarang, gimana kalau ditangkap polisi berdua sama anaknya? Ya nyesel Pak. Nyesel ya. Polisi mengatakan penangkapan para pelaku ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan aktivitas keduanya berjualan sabu di rumahnya. Berapa itu? Ini paket yang 200. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi sabu dan memang itu sudah menjadi target operasi kita. Kita datangi, kita lakukan penggerbekan dan ternyata benar di situ ada pasien yang akan membeli sabu, dan setelah kita lakukan penggeledahan didapatkanlah berapa barang bukti, 18 klip, sudah dibagi per paket-paket, ada yang paket harga 100.000, 150.000 sampai dengan 200.000. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menangkap 2 orang yang saat itu sedang membeli sabu di rumah pelaku. Bersama para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 18 paket kecil sabu, puluhan plastik klip, dan 2 alat hisap sabu serta 4 korek api. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Ya, saudara, para murid dan orang tuanya menggelar unjuk rasa di Sekolahan Dasar Negeri Tiu Cahyo Randu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sekolah ini terancam ditutup akibat tidak memiliki gedung sekolah sendiri sejak berdiri tahun 2014 lalu. Beginilah suasana puluhan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 1 Tiu Cahyo Randu, Tulang Bawang Barat saat menggelar aksi unjuk rasa di depan sekolah. Dengan suasana haru, para siswi membentang spanduk-spanduk berisi tuntutan agar sekolah mereka tidak ditutup. Sekolah ini terancam ditutup oleh pihak sekolah karena tidak memiliki gedung sendiri untuk kegiatan belajar mengajar. Kami mengharapkan SD ini jangan tutup.
kami sebagai wali murid mengharapkan pendidikan utama untuk masa depan bangsa kan. Karena SD ini kan mau tutup, jadi jangan harap sampai tutup lah. Kami kan masih numpang di sini. Minta dibuatkan gedungnya. Tolong benar. Para siswa dan orang tua berharap pihak sekolah tidak menutup sekolah tersebut agar anak-anak bisa tetap bersekolah. Mereka berharap sekolah mereka segera dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat. Pak Bupati, tolong sekolah kami, tolong bangun sekolah kami ingin sekolah. Apa yang ingin disampaikan sama Pak Bupati sama? Tolong bangun gedung kami. Gitu ya. Jangan tutup sekolah kami. Kami mau sekolah. Pihak sekolah yang berdiri sejak tahun 2014 ini kerap mengusulkan pembangunan gedung sekolah ke pihak pemerintah dan DPRD setempat. Namun hingga saat ini belum mendapatkan respon. Siswa terpaksa meminjam ruang gedung PAUD Tunas Bangsa untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat memberikan perhatian serius atas masalah ini. Kondisi sekolah ini sudah 4 tahun berdiri Pak, dari 2014, dan kendala sampai sekarang kami tidak mempunyai lokal. Karena tidak mempunyai lokal ini banyak siswa kami yang sudah tidak mau bersekolah lagi keluar. Karena mereka tidak bisa belajar dengan baik. Untuk saat ini kita numpang di mana ini Pak? Nah, untuk sementara ini sekolah kami menumpang di PAUD Tunas Bangsa. Dan itu mempunyai cuma 2 lokal. Kami sudah membuat lokal yang sementara itu juga dengan dana pribadi kami. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung meringkus Hendra Saputra. Hendra merupakan tersangka penodongan jurnalis Kompas Vina Octavia dan jurnalis Lampung Pos Rudiansyah. Polisi terpaksa menembak kaki Hendra karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Polisi pun masih mengejar 1 pelaku lainnya. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung meringkus Hendra Saputra, tersangka penodongan jurnalis Kompas Vina Octavia dan jurnalis Lampung Pos Rudiansyah. Polisi terpaksa menembak kaki Hendra karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Petugas menangkap Hendra di kediamannya di Jalan Soekardi Hamdani Palapa 10 Kelurahan Gurung Tenang, Langkapura, Bandar Lampung. Polisi masih memburu 1 tersangka lainnya berinisial OB. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 1 bilah golok, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 buah kunci ring, serta tang, lalu 5 unit telepon seluler, 1 unit mesin Garindra, pegangan pintu toko yang rusak, hingga tas milik para korban. Itu ya. 308 telah berhasil mengungkap tindak pidana kejahatan jalanan curas yang terjadi. Salah satu TKP-nya adalah di Jalan Sultan Agung sekitar jam 20.30 dengan korban kebetulan 2 orang rekan media, 1 dari Lampung Pos, 1 dari Kompas. Dengan cara pelaku menentukan sasaran, kemudian membuntuti. Hendra dan OB diketahui sebagai tersangka penodongan 2 jurnalis Vina dan Rudi. Dari video CCTV di lokasi kejadian, kedua tersangka merampas telepon seluler milik Rudi dengan cara menodongkan senjata tajam sembari mengancam. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur, Usman Effendi, dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Usman terbukti menerima setoran dari pihak ketiga, yaitu pengelola pabrik es. Dalam persidangan terungkap perbuatan Usman itu diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Usman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun kurungan masa tahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan. Jaksa juga menuntut Usman membayar pidana denda sebesar 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan penjara. Atas putusan itu, baik Usman maupun penuntut umum menyatakan pikir-pikir.
Di akhir persidangan, majelis hakim menitipkan pesan ke penuntut umum Arif Ubaidillah. Hakim Ketua Mansyur meminta kepada penuntut umum untuk mengusut kasus setoran dari pabrik es di Lampung Timur tersebut yang melibatkan 4 kepala DKP sebelum Usman. Dari fakta persidangan, setoran pengelola pabrik es ke DKP Lampung Timur sudah terjadi sebelum Usman menjabat. Wakos Gautama, Tribun Lampung. Saudara, ada baiknya Anda mengetahui pula bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiran cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun. Berikut harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Bincang inspiratif bersama komunitas Rumah Rehabilitasi Pecandu Narkotika House of Serenity. Simak informasi khususnya usai jeda berikut ini.